Hey guys, balik lagi di Free Dream Indonesia. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang fitur stabilisator lagi ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan settingan saya saat menggunakan fitur stabilisator ini, khususnya untuk menggambar sketch dan juga line art. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, jadi sebenarnya video ini adalah video remake dari video saya yang sebelumnya ya. Saya sudah pernah bikin video seperti ini sebelumnya, yaitu pembahasan tentang fitur stabilisator di aplikasi Ibis Point X ini. Nah, di sini saya nggak akan jelaskan secara detail ya untuk penggunaan untuk fitur stabilisator ini. Cuman di sini saya akan bahas tentang cara menggunakannya seperti apa dan prinsipnya seperti apa gitu ya. Nah, jika kalian tertarik untuk menonton video yang sebelumnya, itu linknya ada di deskripsi, kalian bisa tonton aja. Nah, bagi kalian para pemula, ada baiknya kalian mengenal dulu fitur stabilisator di aplikasi Ibis Point X ini seperti apa ya, khususnya bagi kalian yang baru menginstal dan baru mulai menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini fitur stabilisatornya itu terletak di atas guys ya. Itu ada gambar telunjuk ya, itu adalah tempat stabilisatornya atau lokasi dari stabilisatornya. Jika nggak tahu kebangetan cuy ya, apalagi bagi kalian yang udah lama pakai aplikasi ini tapi malah nggak ngerti fitur stabilisatornya ada di mana. Jadi ada di sini. Nah, fitur stabilisator ini itu terbagi menjadi 4 bagian. Itu ada stabilisatornya itu sendiri, kemudian ada paksa pudar, dan kemudian ada metode dan alat menggambar. Untuk alat menggambar ini aku nggak akan bahas ya guys ya. Khusus untuk alat menggambar ini aku akan bikin video terpisah. Saya akan bahas di metode aja, sampai di metode gitu ya. Nah, oke, jadi langsung saja kita mulai. Kita mulai dari stabilisator. Jadi fitur stabilisator ini itu berfungsi untuk membantu kalian dalam membuat garis supaya lebih stabil dan lebih rapi guys ya, pada saat kalian menggores gitu. Fitur ini memiliki 10 tingkatan. Dia mulai dari off, kemudian 1 sampai 10. Dan prinsipnya itu semakin tinggi settingannya maka akan semakin stabil dan semakin rapi garisnya. Oke, berikutnya ada paksa pudar. Untuk paksa pudar ini ada 3 bagiannya. Ada panjang awal, panjang akhir, dan bentuk pudarnya. Untuk settingan panjang awal dan panjang akhir itu untuk men-setting garisnya guys ya, garisnya. Jadi untuk men-setting garisnya di sini saya akan contohkan. Jika misalnya saja kalian nggak apa-apain ya, seperti ini, itu garisnya akan lancip guys. Jadi seperti ini ya. Nah, tapi jika kalian geser mentok ke kiri semua, itu garisnya akan tumpul seperti ini ya. Nah, kemudian apa fungsinya dari fitur bentuk pudar ini? Fitur bentuk pudar ini untuk mendukung panjang awal dan panjang akhir ini ya. Jadi misalkan saja jika bentuk pudarnya ada di halus ya, seperti ini. Jika kalian gores, nah sama kan. Nah, tapi jika kalian gunakan yang linear, jika kalian gores, nanti akan lebih tipis dan lebih lancip gitu guys ya. Nah, ini membantu ya. Misalkan saja jika kalian gunakan untuk membuat line art, ini sangat membantu. Untuk yang halus ini cocok untuk membuat line art di bagian tubuh ya, seperti wajah gitu, wajah, dagu gitu, atau kaki, tangan gitu ya. Kemudian untuk yang linear ini karena tipis dan lancip, itu cocok digunakan untuk membuat line art bagian rambut dan lainnya ya, khususnya di bagian rambut sih ya. Itu jauh lebih enak gitu kalau pakai yang settingan yang linear. Dan kemudian ada metode ya, metode seketika dan setelah ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh besar, jadi kalian nggak perlu pelajari sebenarnya. Prinsipnya sama seperti bentuk pudar dan linear ini. Bentuk pudar maksudnya yang halus dan linear ini ya, prinsipnya itu sama gitu. Nah, oke, jadi sekarang saya akan tunjukin settingan saya jika menggambar sketsa ya, sketsa dulu ya, bukan line art. Oke, kita masuk ke settingan saya saat membuat sketsa ya, bukan line art. Nah, untuk sketsa ini biasanya saya taruh di 2 untuk stabilisatornya. Untuk paksa pudarnya ini saya nonaktifkan, dan untuk metode setelahnya itu terserah ya, bisa pakai setelah atau seketika karena memang nggak terlalu berpengaruh. Dan untuk stabilisatornya ini sendiri juga sama ya guys ya, nggak terlalu berpengaruh kalau paksa pudarnya ini nggak diaktifkan gitu. Nah, kalian bisa lihatnya. Misalkan saja di sini saya bikin lingkaran seperti ini. Nah, itu sama aja guys ya. Mau di posisi berapapun itu sama aja. Jadi seperti ini, nggak terasa ada yang beda gitu. Tapi jika kalian aktifkan paksa pudarnya, nah kalian bikin lingkaran, nah jadi seperti ini bedanya ya. Garisnya itu nggak nyampe gitu. Nah, itu ya. Nah, di sini saya akan tunjukin settingannya ya. Settingannya seperti tadi ya. Saya pakai di 2 karena ini adalah sketsa, jadi saya pengen lebih bebas, nggak terkekang seperti
harus rapi gitu, enggak. Jadi saya pakai paksa pudar karena ini jauh lebih enak, jauh lebih bebas gitu buat coret-coret gitu ya, buat gambar cepet itu jauh lebih enak. Nah, oke, di sini saya akan contohkan untuk menggambar satu karakter gitu ya. Nah, tapi jika misalkan saja kalian nggak suka dengan settingan saya ini ya guys ya, kalian bisa pakai ini paksa pudarnya ini ya, seperti ini untuk menggambar gitu, jadi biar lebih rapi. Tapi saya nggak terlalu suka ya, karena kalau saya pakai ini entah kenapa itu saya lebih cenderung sering mengandu ini garisnya ya, jadi sering sekali aku mengandunya gitu, aku batalin lagi gitu, dan nggak terlalu nyaman digunakan untuk membuat sketsa kalau pakai ini ya, paksa pudar ini ya. Jadi aku lebih nyaman aku nonaktifkan aja paksa pudarnya gitu. Nah, di sini saya akan bikin satu karakter ya untuk menggunakan fitur stabilisator ini, dan ini settingannya kalian bisa ikuti atau kalian bisa pause sebentar ya. Lagi pula ini juga mudah karena ini cuman settingan bagian sketsa aja ya, jadi kalian nggak perlu repot-repot buat setting yang aneh-aneh. Ntar kalau pas di bagian land art itu baru settingannya itu rada kompleks gitu. Oke, nah kalian bisa lihat ya, ini enaknya itu digunakan untuk menggambar dengan gerak cepat gitu ya, kalau pakai settingan yang seperti ini gitu. Kalau aku pakai settingan yang paksa pudar kayak gini, apalagi pas dipakein linear kayak gini ya, itu berasa kayak terkekang sekali gitu ya. Nah, kayak garisnya nggak nyampe gitu loh guys. Nah, garisnya kayak nggak nyampe gitu, jadi nggak nyaman kalau secara aku pribadi ya. Oh ya, fitur stabilisator ini ada dua ya versinya ya. Kalau misalnya saja kalian gunakan penghapus seperti penghapus ya, penghapus dan kuas, itu beda stabilisatornya. Misalnya saja di sini aku ubah ke penghapus ya. Nah, ini stabilisatornya aku offin semua. Nah, jika kalian masuk ke menu kuas lagi ya, kalian ubah ke kuas lagi, itu enggak kejadian apa-apa gitu ya. Jadi fitur stabilisator di kuas dan di penghapus itu beda guys ya. Nah, jika aku kembali ke penghapus lagi, maka ya kembali lagi ke settingan yang ada di penghapus gitu ya. Lagi pula di penghapus itu juga enggak terlalu dibutuhkan ya untuk stabilisator ini. Jadi mending kalian pakai yang ini ya, yang kuas aja untuk settingan stabilisatornya gitu ya. Nah, oke, di sini aku akan lanjut. Aku akan time lapse aja ya. Oke, ini dia guys ya, udah selesai ya. Jadi ini adalah settingan yang aku pakai ya. Waktu itu banyak yang nanya juga, bang settingan stabilisator lu tuh gimana gitu untuk membuat land art dan juga sketsa. Nah, masalahnya itu bukan ada di sketsanya ya guys ya, tapi di land artnya gitu. Land artnya tuh cukup susah ya untuk membuat land art itu. Untuk settingan stabilisatornya khusus untuk land art itu cukup susah. Nah, seperti ini ya, jadi lebih bebas gitu loh guys ya. Nah, jika aku pakai kayak gini settingannya ya, itu nggak bebas gitu untuk membuat lekukan-lekukan gitu. Misalnya saja di bagian pipi seperti ini, itu aku nggak bisa langsung ya, jadi harus pelan-pelan kayak gini. Memang jauh lebih rapi, tapi ya namanya juga sketch ya, jadi ya aku butuh yang cepet gitu. Kalau lama-lama di sketsa, ntar di land art juga lebih lama lagi ya, buang-buang waktu gitu guys ya. Jadi aku lebih suka settingan yang seperti ini ya,
yang stabilisatornya di 2 terus nggak diapa-apain, supaya aku bisa menggores jauh lebih cepat gitu ya. Mungkin bagi kalian yang baru mulai gitu ya menggambar digital di HP khususnya menggunakan jari seperti ini, itu ya udah pasti kalian akan lebih memilih untuk menggunakan settingan seperti ini ya. Tapi settingan seperti ini itu lebih cocok kalau di ini di land art aja ya, jangan di sketsa. Kalau di sketsa mending pakai yang biasa aja kayak gini gitu ya, pakai yang settingan seperti ini. Nah sekarang kita masuk ke settingan bagian land artnya ya, karena di settingan bagian land art itu ada banyak yang diubah setiap kali menggambar bagian yang berbeda-beda gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi di sini untuk settingan land artnya itu paksa pudarnya aku aktifin biasanya sampai di 2 kayak gini ya, settingan stabilisatornya di 2, tapi nggak jarang juga aku naikin jadi 5 atau 4. Aku nggak pernah lebih dari 5 ya, selalu 4 sih, 5 ke bawah ya, nggak pernah lebih dari 5. Dan untuk panjang awal dan panjang akhirnya itu juga tetap sama ya, seperti ini di sini ya. Kemudian untuk paksa pudarnya itu aku pakai yang halus, itu jika aku menggunakannya untuk membuat bagian wajah seperti ini ya. Nah dan di sini aku akan tunjukin cara pakainya seperti apa. Nah ini aku akan ubah warnanya dulu guys ya. Biasanya kalau bikin land art itu aku ubah warnanya ya. Aku ubah warnanya menjadi biru muda seperti ini, biar bisa dibedakan guys ya, mana yang land art mana yang sketch gitu. Nah kemudian tambah layer di atas layer ya, di atas layer sketch seperti ini kalau bikin land art. Nah kemudian barulah di sini aku mulai menggambarnya. Nah kalau aku membuat land art biasanya menggarisnya itu di bagian yang seperti ini ya, di bagian-bagian yang sekiranya mudah digores terlebih dahulu. Dan ini adalah settingan aku seperti ini ya. Nah seperti ini guys ya. Nah kalian bisa lihat kan lebih mulus, kadang ada yang keburu-buru seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah itu malah cenderung ntar malah gampang salah guys ya, jadi mending pelan-pelan aja. Nah tujuannya di aktifin stabilisatornya ini ya, ini tujuannya ya, untuk ini. Kalau diaktifin paksa pudarnya itu jadi lebih rapi guys ya garisnya. Kalian bisa coba aja sendiri. Nah kalian bisa lihat tuh, ini ya, dimulai dari sini. Nah nanti akan lancip dengan sendirinya gitu loh. Nah seperti ini ya, ini untuk bagian seperti wajah ya, seperti ini. Nah kemudian ada yang bagian mata, dan bagian mata ini biasanya aku pakai 2 ya settingannya sekaligus. Pertama settingan seperti ini ya, di bagian pupil matanya seperti ini. Sebenarnya pakai settingan sama juga nggak apa-apa guys ya, tapi kalau kalian masih pemula itu mending pakai settingan yang diubah-ubah gitu. Nah ini kalau udah masuk ke bulu ya, bulu mata seperti ini, aku ubah ke linear, dan ini aku ubah ke setelah sekalian biar lebih lancip lagi gitu ya. Jadi lebih stabil kan kalau dibentuk ke pudar ya, itu jadi lebih stabil, lebih halus gitu, maksudnya lebih rapi ya garisnya ya. Oke seperti ini, atau kalian juga bisa ya langsung gitu, jadi bikin gede seperti ini ya, terus langsung kayak gini. Nah nanti akan langsung terbentuk guys, tapi ini butuh pengendalian yang cukup susah ya, jadi nggak sembarang orang bisa pakai cara ini. Aku sendiri aja jarang pakai cara ini karena ini caranya itu susah. Nah lihat kan, susah, jadi cuman cocok kalau dipakein di atas seperti ini.
Nah, nggak enaknya itu kayak menggelembung gitu loh. Nah, seperti ini ya. Misalnya saja kalian pengen bikin garis yang sini kan, nah jadinya seperti ini guys ya. Nggak enaknya kayak gitu. Makanya aku gunain yang bentuk pudar biasa kayak gini. Nah, langsung rapi kan. Nah, waktu itu ada yang nanya ya, Bang, lu kok gambar bentuknya langsung rapi gitu. Nah, kalian bisa lihat kan, ini kan rada melengkung-lengkung kan. Nah, jika dilepas nanti akan agak sedikit rapi gitu guys ya. Jadi meminimalisir, intinya kayak meminimalisir noise gitulah kalau di audio gitu ya, atau guncangan gitu. Namanya juga stabilisator, jadi ditugaskan untuk menstabilkan sesuatu gitu ya. Nah, seperti ini guys. Nah guys, seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rambut. Kalau bagian rambut tentu saja aku pakai yang linear seperti ini ya. Nah, biasanya aku pakai di 5 seperti ini, tapi kalian juga boleh lebih di 10. Tapi kalau di 10 itu aku saranin kalian goresnya tuh pelan-pelan ya. Nah, kalian bisa lihat tuh seperti ini jadinya. Jika kalian goresnya terlalu cepat ya, misalnya saja ini kan melengkung kan, kalian gores terlalu cepat malah jadinya rada lancip gitu. Jadi mending kayak gini aja, pelan. Jadi mending digores pelan-pelan aja ya guys ya. Tapi di sini aku lebih nyaman pakai 5 sih sebenarnya ya. Nah, seperti ini nih. Jadi lebih enak gitu aja ya. Sebenarnya ini selera ya, tergantung dari orangnya kalau pakai stabilisator tipe kayak gini gitu. Jadi goresnya itu pelan-pelan aja seperti ini. Jangan terburu-buru gitu ya kalau pakai stabilisator di settingan yang tinggi gitu. Nah, ini rada apa namanya, rada nggak rapi ya untuk ini garisnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak enaknya itu kalau digunakan kalau full seperti ini digunakan untuk membuat sudut gitu ya. Nah, seperti ini, bukannya membentuk sudut malah membentuk tekungan gitu. Jadi harus ditahan, kemudian seperti ini. Jadi harus seperti ini kalau membuat sudut. Tapi kalau digunakan membuat sudut, kalau di settingan 10 ya stabilisatornya seperti ini 10 itu nggak bisa. Nah, seperti ini nanti akan berbentuk ini ya, apa namanya, berbentuk tekungan gitu. Jadi itu cocoknya digunakan untuk menggambar bagian lekukan seperti pipi kayak gini ya. Nah, seperti ini digunakan untuk menggambar bagian lekukan. Nah, kalau untuk bagian dagu seperti ini nggak cocok pakai settingan seperti ini ya. Makanya tadi aku settingannya itu bentuk pudarnya halus, bukan yang linear, supaya nggak terjadi kesalahan kayak gitu terus ntar ujung-ujungnya harus ngulang lagi gitu. Oke, jadi ini adalah rambutnya hampir selesai. Jadi kalau kalian pakai settingan stabilisator ini, itu kalian boleh ya settingannya sampai tinggi, sampai 10 gitu, nggak apa-apa gitu, asalkan gores kalian itu jangan cepat tapi lambat gitu. Jadi seperti ini. Nah, nanti akan rapi dengan sendirinya guys ya. Nah, jadi pelan-pelan aja goresnya ya, nggak usah keburu-buru. Nah, ini cocok buat kalian yang orangnya sabarnya bukan main. Tapi kalau kalian pengen cepet ya tinggal turunin aja settingannya seperti ini ya, terus kalian bisa gores saja cepet gitu. Tapi ya tetap kalau stabilisator itu cocoknya itu lambat guys ya, kalian gores lambat-lambat gitu. Untuk area baju seperti ini ya, yang ada sudutnya, itu aku buat yang halus ya, aku pakai yang halus gini. Nah, kalian bisa lihat kan hasilnya.
Itulah alasannya kenapa aku selalu gonta-ganti settingan ini ya, stabilisator gitu, karena aku pengen gambarnya itu cepat gitu guys ya, nggak kayak gini ya. Kalau gambar kayak gini terus kemudian kayak gini lagi, itu lama guys. Jadi kalau aku bisa langsung sekaligus seperti ini, itu lebih cepat gitu ya, dan tinggal diperbaiki dikit-dikit aja gitu. Nah oke, jadi ini udah selesai ya, seperti ini. Nah settingannya ya. Kita coba lihat previewnya. Oke, bagus guys ya. Ini juga masih bisa dimodifikasi lagi dan disempurnakan lagi gitu guys ya. Nah kayak gini ya untuk settingannya, dan seperti inilah settingan saya saat menggunakan fitur stabilisator di aplikasi BizBandX ini ya. Biasanya saya mentok di 5 sih ya, nggak pernah sampai 10. Tadi itu baru sampai 10 buat contoh gitu, tapi aku nggak pernah sampai 10 karena itu nggak nyaman buat aku. Jadi aku cuma pakai 5 aja. Terserah kalian mau pakai 6, 7, 8 sampai mentok juga terserah ya. Pokoknya jika misalkan saja yang ada sudut-sudutnya seperti ini ya, itu kalian aktifkan yang ini ya, yang bentuk pudarnya itu yang halus, dan untuk panjang awal sama panjang akhirnya itu biarin aja, nggak usah kalian setting-setting gitu ya. Tapi misalkan saja kalau kalian pengen lebih lancip lagi, kalian bisa geser ke kanan semua seperti ini. Itu caranya agar kalian bisa mendapatkan garis yang kalian inginkan gitu ya. Jadi kalau misalkan saja kurang lancip gitu ya, kalian bisa tambah linear, kemudian kalian bisa mentokkan ke kiri semua, dan nanti garisnya akan lancip sekali guys ya, seperti ini. Nah tapi saran aku kalau kalian pakai settingan ini, itu mending kalian gunakan di rambut aja ya, di rambut aja, karena rambut itu banyak garis yang panjang seperti ini ya, banyak garis yang panjang seperti ini, dan butuh stabilisator sekali, karena di rambut itu banyak garis-garis yang panjang kayak gini ya, banyak garis-garis yang panjang-panjang, kemudian banyak juga lekukan yang lebar seperti ini, bagian atas seperti ini. Itulah alasannya kenapa kalian membutuhkan stabilisator dan mengaktifkan paksa pudarnya gitu ya. Kalau pengen pakai stabilisator, kalau pengen maksimal, itu paksa pudarnya juga harus diaktifkan ya guys ya, supaya garis kalian itu bisa kedetek rapi gitu. Oke, jadi seperti ini. Kalian bisa coba aja sendiri ya, dan kalian bisa cari settingan-settingan original kalian sendiri ya buat ini, buat menggambar supaya lebih nyaman dan lebih enak gitu. Karena setiap orang itu pastinya memiliki settingan stabilisator yang berbeda-beda. Ada yang sampai di mentok full semua, ke kanan semua gini ya, ada gitu, supaya lebih maksimal garisnya. Karena biasanya orang yang seperti itu, dia tuh orang yang sabar banget guys ya, gambarnya itu lama gitu ya, goresnya itu lama banget gitu, kayak gini gitu ya, tapi hasilnya bagus gitu ya. Nah kalau yang seperti ini biasanya orang yang nggak sabaran kayak saya gitu, suka ngegores asal gores aja gitu, yang penting jadi gambar bentuknya gitu. Kalau yang dimentokin ke kiri semua, itu biasanya itu orang yang membutuhkan kesempurnaan gitu ya, semua garisnya harus sempurna gitu. Jadi seperti itu prinsipnya ya. Jadi tergantung prinsip kalian itu seperti apa saat menggambar gitu, kalau pakai stabilisator dan garis yang kalian buat gitu ya. Nah oke, jadi cukup sekian ya video yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat, semoga berguna ya untuk kalian, aku juga nggak tahu gitu. Nah jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian like aja. Jika kalian para pengunjung baru, bisa subscribe aja jika kalian mau ya. Dan jika kalian mau pesan gambar ya, aku open komisi, kalian bisa DM aja lewat link Instagram yang aku terapkan di deskripsi gitu. Dan kalian juga bisa hubungi aku lewat email juga. Oh ya, ini dia ya. Tadi aku kan di bagian lekukan seperti ini aja kan. Nah garisnya itu nggak sampai guys ya, nggak sampai di sini gitu. Kekurangannya stabilisator seperti itu ya, memang bisa membuat rapi tapi garisnya belum tentu bagus gitu, jadi perlu dipoles lagi jika udah selesai. Oke, jadi cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye guys.